Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Halaman berapa nih? Dan wajib ya? Dan wajib. Dan wajib ini masih tentang sujud ya. Dan wajib ditinggikan punggungnya daripada kepalanya dan bahunya. Punggung ini pinggul dan pinggang lah termasuk. Ketika kita sujud, kalau dalam bahasa Arabnya itu wajib melakukan tangkis. Tangkis itu nih terbalik. Nah, yang biasa pinggul dan pinggang itu lebih rendah dari kepala, kalau ketika sujud pinggul dan pinggang itu harus lebih tinggi daripada kepala dan bahu. Maka tiada memadai jika ditinggikan kepalanya daripada punggungnya atau bersamaan. Kalau rata punggung dan kepalanya, pinggul dan kepalanya rata, tidak sah sujudnya. Apalagi lebih tinggi kepala dan bahunya. Saya pernah melihat orang sholat di satu masjid. Masjidnya yang bertangga begitu agak tinggi. Penuh ya, luar biasa masjidnya. Teras penuh. Akhirnya dia sholat di tangga. Kakinya di anak tangga pertama, waktu sujud kepalanya di anak tangga yang kelima. Jadi lebih tinggi lah kepalanya. Nggak sah itu. Mungkin kalau ditanya kenapa, tak ada lagi tempat, mending langsung ke tanah aja daripada di tangga. Nah, paham maksudnya ya? Jadi yang begitu nggak sah. Atau ada orang sholat di daerah yang bebatu, payah betul nyari tempat sujud yang rata, akhirnya tetap depannya ada batunya. Kalau seandainya lebih tinggi kepalanya daripada pinggul dan punggungnya, maka tidak sah. Ini termasuk syarat sahnya sujud. Nah, jelas ya yang ini ya. Nah, ini insya Allah gampang dipahami. Dan jangan dikosot dengan sujud akan yang lain daripadanya. Jangan bergerak dari i'tidal menuju sujud, itu niatnya bukan untuk sujud, lalu dia jadikan sujud, itu nggak boleh. Maka jika gugur ia atas mukanya, kalau terjatuh dia pusing, oyong, jatuh. Pas terjatuh tuh bentuknya macam sujud. Tergambar ya. Pusing kali kepalanya, tiba-tiba oyong, jatuh. Pas bentuk dia jatuh tuh ke bawah macam orang sujud. Nah, dan dijadikan dia sujud. Kemudian udahlah nih sekalian sujudlah. Pas pula jatuh koyong nih macam sujud. Lalu dijadikannya sebagai sujud. Tiada memadai ya, tidak sah itu sebagai sujud. Maka wajib kembali kepada qiyam, wajib dia balik berdiri lagi, baru kemudian sujud dengan qasad sujud. Nah, paham maksudnya? Nah, atau macam orang-orang terkejut lah, dari i'tidal tiba-tiba ada suara petir kuat betul, tiarap deh. Tiarapnya macam sujud. Udahlah nih sekalian sujud, itu nggak memadai. Wajib dia bangkit lagi i'tidal, kemudian baru bergerak sujud. Jelas nih insyaallah. Nah, karena ibadah ini nggak boleh kebetulan. Itu kan kebetulan sama posisinya dengan sujud lalu dijadikan sujud, nggak boleh. Ibadah ini memang harus benar-benar, nggak boleh kebenaran. Harus betul-betul, nggak boleh kebetulan. Banyak tuh yang seperti itu. Contoh yang kebetulan itu juga begini. Ragu dia di satu tempat, misal lagi camping di satu tempat, misal lagi daki gunung,
Udah masuk zuhur belum nih ya? Ah udahlah kurasa nih. Tak pakai mikir-mikir cuma. Udahlah nih kurasa nih. Sholat dia zuhur. Dah. Padahal masih ragu, entah udah masuk, entah belum. Tapi nekat aja dia sholat tanpa ijtihad. Nekat aja dia sholat. Begitu selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Datang kawannya. Jam berapa sekarang? Jam 1. Ah kan pas sah tuh sholatnya? Tidak. Kebetulan aja pasnya. Karena syaratnya sah sholat itu mengetahui masuk waktu, baik dengan yakin ataupun dengan zon, dengan setelah ijtihad. Tapi kalau misalnya udah masuk belum nih ya, tengoknya matahari, mendung pula matahari nih. Tapi tadi kami bergerak dari bawah tuh jam 10. Ini kalau sampai puncak katanya 4 jam. Ini udah hampir sampai puncak nih. 10, 11, 12, 1. Kurang lebih lah sejam lagi ke atas. Nah, ini kayaknya udah nih. Itu namanya ijtihad. Itu namanya ijtihad. Kalau dia udah pakai begitu, kemudian dia sholat, ternyata pas. Jam berapa sekarang? Jam 1. Ah, kan pas, itu sah. Paham? Karena sudah ada zon. Tapi kalau nggak pakai ijtihad, nah tebak-tebak aja lah. Nah, kalau nanti betul alhamdulillah, tak betul tinggal ulang. Rupanya betul, nggak boleh juga. Paham ya? Itu namanya kebetulan. Ibadah macam begitu nggak sah. Nah, jadi maka kalau dia tadi jatuhnya kebetulan sama kayak sujud, tiarapnya kebetulan sama kayak sujud, lalu dia jadikan sujud, tidak sah dia yang seperti itu. Kemudian, maka jika sujud ia atas sesuatu yang tajam. Nah, ini masalah nih yang kemungkinan terjadi, apalagi di sebagian musola yang kadang jarang dibersihkan. Pasirnya tajam, macam nyucuk-nyucuk di kepala. Maka jika sujud ia atas sesuatu yang tajam, dah, maka tajam, jika dikisut akan mukanya dengan tiada angkat, sujud deh. Aduh, kok sakit nih sujud di sini. Digesernya baik ke depan atau ke belakang atau agak ke kanan atau agak ke kiri untuk menghindari tempat yang tajam. Tapi cara berpindahnya itu bukan begini, sakit nih, bukan begitu, sakit agak digeser. Tapi mau lah lecet dia. Ini misal aja lah gitu. Nah, digesernya lah begitu, diseret, diseret, tidak diangkat. Nah, dengan tiada angkat. Nah, diseret, digeser tanpa mengangkat, tiada mengapa, maka itu tak masalah. Itu tidak masalah. Dan jika diangkatkan dia, nah kalau diangkat gimana nih? Habis itu diangkat, mindahkannya. Disimak baik-baik ya, karena kemungkinan kadang terjadi begitu. Nah. Dan jika diangkatkan dia, kemudian dikembalikan dia, habis diangkat dibalikkan lagi. Perhatikan. Maka jika belum lagi ia tumakninah, kalau belum sempat tumakninah, Allahu Akbar, aduh, langsung angkat begitu. Karena sakit, begitu nempel langsung angkat, langsung dia letakkan lagi. Belum sempat tumakninah, tiada mengapa, itu juga tidak masalah. Nah, dan jika sudah ia tumakninah, tapi kalau udah tumakninah, sujud dia Allahu Akbar. Waduh, kok sakit nih? Tahanlah bentar. Wah, makin sakit, tak tahan. Dia angkat, berarti udah tumakninah belum tuh? Udah. Nah, dan jika sudah ia tumakninah, maka mudarat, jangan dibalikkan lagi karena bertambah sujud. Jadi kalau udah tumakninah diangkat, ngapain nih? Dudukkan langsung. Paham? Nah, sujud Allahu Akbar. Waduh, sakit. Wah, makin sakit tak tahan. Mau diangkat, mau dipindah, jangan, langsung duduk. Jadi kalau berjamaah kayak mana? Ya udah langsung duduk. Karena mendahulukan satu itu tidak batal. Paham ya? Nah, kenapa? Karena ini uzur, sakit kepala. Nah, jelas. Jangan dibalikkan lagi, balikkan lagi, nambah sujud nanti jadinya.
Paham nih ya? Bisa ya dipahami. Nah, karena bertambah sujud dengan sebab itu. Nah, ada orang, tapi kalau belum tumaknina tak masalah. Kalau belum sempat tumaknina, ataupun yang meletakkan kepala kuat kali sampai membal, sampai membal gitu. Allahu Akbar, sampai terantuk membal ke atas. Nah, itu tak masalah. Kenapa? Belum sempat tumaknina. Nah, tadi waktu digeser itu dikesot katanya tadi tidak mengapa, tapi kalau sujud itu kan berat dia. ya. Kemudian diangkat tapi nggak terangkat, maksudnya itu enteng dia tergeser. Apakah memadai? Asal bahasanya belum terangkat, masih belum dianggap menambah sujud. Oh, iya. Selama belum nampak terangkat lah bahasanya. iya. Belum berpisah lah kening sama lantai. Walaupun tahammulnya jadi agak berkurang. Iya, Paham iya. maksudnya? Iya. Tapi belum terangkat. masih nempel. Iya. Nah, walaupun penekannya jadi agak kurang. Ya. Jelas lah ini ya. Kalau menjelaskan pahamlah maksudnya nanti tentang masalah itu. Jadi kalau udah tumak nina terangkat, jangan dibalikkan lagi. Ya udah angkat aja terus. Nah, angkat aja terus. Nah, kecuali kalau seandainya mengangkatnya itu karena tersalah. Pikirnya imamnya udah bangkit, rupanya belum. Nah, itu sunnah dia balik lagi bahkan. Dah, itu rukun yang ke-7. Jadi syarat sahnya sujud kemarin ada tuh 7. Udah saya tuliskan tuh ya. Syarat sahnya sujud. Udah belum? Kita ulang lagi lah. Syarat sahnya sujud tuh ada 7. Yang pertama, sah rukun yang sebelumnya. Artinya harus sudah sah iktidal dan rukuknya, ataupun yang sebelumnya semua tuh harus sah. Kenapa? Karena sholat mesti tertib. Yang kedua, turunnya memang untuk sujud. Itu syarat kedua. Nah, yang rajin nyatat dicatat biar ingat. Nah, yang ketiga, harus tumak ninah. Dan yang keempat, sujud atas 7 anggota. Yang kelima, harus mubasyarah keningnya, tidak berlapis kening. Yang keenam, tahammul. Nah, ditekan. Yang ketujuh, tangkis bahasanya tadi, lebih tinggi pinggang dan pinggul daripada kepala dan bahu. Itulah syarat sahnya sujud. Nah. Oh, udah bisa lah. Nah, kalau itu udah bukan sujud, terbalik itu namanya. Nah. Apa bahasanya itu? Tak tahu saya kalau bahasa. Kayang. Kayang. Nah, itu keningnya pun tak bisa nyentuh, ataupun menyentuh tapi udah terbalik-balik lah itu. Nah, karena berdirinya pasti membelakangi kiblat kalau mau begitu. Nah, jelas insyaallah itu syarat sahnya sujud. Dan ke-8, rukun salat ke-8, duduk antara 2 sujud. Yang ke-8 adalah duduk antara 2 sujud. Nah, dengan tumak ninah, padanya. Tumak ninah ingat as-sukun ba'dal harokah, berhenti dari setelah bergerak. Nah, sekedar subhanallah, 1 kali tasbih. Nah, itu namanya tumak ninah. Dan jangan dipanjangkan dia, jangan dipanjangin, karena dia termasuk rukun pendek. Demikian lagi pada i'tidal, begitu juga pada i'tidal, jangan dipanjangi, karena keduanya itu rukun pendek. Keduanya rukun pendek. Rukun fi'li dalam salat ada berapa? 6. Ada 6. 2 pendek, 4 panjang. Apa yang 6 tuh? Berdiri, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir.
Dari yang 6 nih 2 rukun pendek, yakni i'tidal dan duduk antara 2 sujud. 4 lagi rukun panjang. Nah, tapi untuk berdiri dan tahiyat, duduk tahiyat akhir itu tidak diingatkan untuk tumakninah. Hanya 4 saja yang diingatkan untuk tumakninah, yakni pada ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Kenapa berdiri tidak diingatkan untuk tumakninah? Karena bacaan wajibnya lebih daripada tumakninah. Ada Fatihah di situ. Dan begitu juga tahiyat akhir tidak ada dibahas tumakninah padanya. Kenapa? Karena bacaan wajibnya lebih dari tumakninah. Sementara ruku, kalau tak diingatkan tumakninah, khawatir karena di situ tak ada bacaan wajib, tak berhenti pula nanti. Kalau tak diingatkan tumakninah, maka diingatkan tumakninah pada ruku, i'tidal, sujud dan duduk antara 2 sujud. Nah, ini adalah rukun pendek, duduk antara 2 sujud dan i'tidal. Apa ketentuan rukun pendek? Maka jika dipanjangkan salah satu daripada keduanya, terlebih daripada zikir yang dituntuti padanya, kadar Fatihah pada i'tidal dan sekurang-kurang tasyahud pada julus, pada duduk, padahal sengaja ia lagi mengetahui batal sembahyangnya. Nah, batal sembahyangnya. Perhatikan, i'tidal rukun pendek, nggak boleh dipanjangin, nggak boleh dipanjangin. Panjang seberapa lah yang tak boleh, kan gitu. Kita sukanya itu dikasih bobit yang tepat, dikasih batasan yang jelas. Nah, saya juga sebenarnya sukanya begitu. Saya kalau udah jumpa sama kitab fikih urf, katanya bingung saya itu. Nah, urf. Kalau sudah terlalu lama secara urf, wah sudah payah. Nah, jadi alhamdulillah di sini dikasih had, dikasih batasan bobit yang jelas. Kalau i'tidal dipanjangkan batal. Panjang seberapa yang batal? Perhatikan. Seukuran lebih dari ini ya. Bacaan yang dituntut saat i'tidal ditambah waktu untuk membaca Fatihah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tambah seukuran baca Fatihah. Rabbana lakal hamdu itu berapa detik lah saya baca tadi itu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada 5 detik. Oh, masa 10 tuh? Berapa? 7 lah ya, kita ambil 7 lah. Nah, 5, 10 udah ambil tengah 7. Kalau baca Fatihah itu biasanya berapa lama? 15 atau 20? 20. Kita bilanglah 20 detik baca Fatihah. Berarti 20 tambah 7, 27. Dalam pasin aja 30. 30 detik itulah berdiri i'tidal paling lama. Kalau udah lebih dari ini kira-kira ya, ini kira-kira aja nih, nggak pas begini kali. Kalau lebih daripada itu batal. Kenapa? Karena sudah lebih dari bacaan yang dituntuti plus waktu membaca Fatihah. Itu untuk i'tidal. Jelas ya? Nah, misalnya, jangan lebih dari itu. Misalnya dia baca Rabbana lakal hamdu lama kali bacaan. Kalau seandainya tidak seperti bacaan kebanyakan orang dan dia tidak uzur, kecuali kalau dia baru ngapal, kalau itu dimaafkan. Kan tadi kalau dia uzur masih sambil ngapal-ngapal, itu nggak masalah. Ini sengaja-sengajanya, nah itu nggak bisa juga. Jadi maka itulah ukurannya, kurang lebih seperti itu. Nah, kecuali di rakaat terakhir itu dipanjangin pun tidak mengapa. Kenapa di rakaat terakhir dipanjangin tidak mengapa? Karena rakaat terakhir adalah tempat kunut bil jumlah secara umum.
secara umum rakaat terakhir itu adalah tempat kunut, baik kunut rotibah atau kunut nazilah. Ada dua kunut yang kita tahu ya, yang disepakati sama semua mazhab adalah kunut nazilah. Itu siapapun sepakat. Tapi kalau kunut rotibah, yang mengatakan ada kunut rotibah itu mazhab di subuh ya, mazhab Maliki sama Syafi'i. Kalau di witir tambah mazhab Hanafi. Nah, jadi kalau seandainya dikatakan kunut, itu biasanya kita baca kapan? Di rakaat keberapa? Terakhir. Berarti boleh memanjangkan rakaat terakhir, boleh, karena itu tempat kunut. Kalau subuh ya kunut rotibah, kalau sholat asar ya kunut nazilah, zuhur kunut nazilah. Maka karena secara umum dia tempat kunut, dia boleh dipanjangkan menurut sebagian ulama, walaupun dia tidak baca kunutnya, boleh tetap dipanjangkan. Jelas? Khusus rakaat terakhir. Nah, kunut rotibah tahu ya? Nanti saya sebut-sebut istilahnya bingung. Jadi saya jelasin. Kunut rotibah adalah kunut rutin yang udah jelas waktunya kapan. Kapan itu? Subuh dan sholat witir bulan Ramadan separuh terakhir. Udah jelas tuh, pasti kunut di situ. Itu namanya kunut rutin. Nah, kalau kunut nazilah apa? Kunut nazilah kunut yang gak rutin. Kunut nazilah itu adalah kunut yang dilaksanakan ketika terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin, baik di daerahnya ataupun di luar daerahnya. Maka kita sunnah kunut nazilah. Kalau ini nggak bisa ditentukan waktunya, ya kapan ada musibah, kan musibah tuh nggak tahu-tahu kapan. Nah, apa bedanya kunut rotibah dan kunut nazilah? Kunut rotibah hukumnya sunnah ab'ad, yang kalau ditinggalkan kita sunnah sujud sahwi. Sementara kunut nazilah sunnah hayat, yang kalau tidak kita lakukan, kayak sekarang nih orang Palestina kena musibah, sunnah nggak kita kunut nazilah? Sunnah. Baginda Nabi kirimkan 70 orang sahabat ke Ri'il dan Zakwan untuk ngajari mereka karena mereka minta guru tahfiz. Ternyata sampai sana dibunuh 70 orang, meninggal. Nabi kunut nazilah sebulan. Sekarang yang dibantai berapa? 17.000 orang. Layak nggak kunut nazilah? Ya layak. Tapi kalau kita nggak kunut nazilah, sujud sahwi nggak? Tidak, secara fikihnya. Karena dia sunnah hayat. Jelas, insyaallah ya. Nah, jadi ini untuk ukuran iktidal, nggak boleh memanjangkannya lebih dari itu. Nah, kalau untuk ukuran duduk antara dua sujud bagaimana? Ukuran bacaan yang dituntut plus minimal tasyahud. Apa bacaan dituntut? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 10 detik kurang lebih. Tambah bacaan tasyahud minimalnya. Di mana minimal tasyahud? At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Titik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bukan tasyahud, itu salawat. Itu minimal tasyahud. Ya kurang lebih samalah, kurang lebih 30 detikan juga. Nah, jadi itulah minimalnya. Itu maksimalnya. Lebih dari itu batal nanti. Seukuran waktu untuk baca bacaan yang disuruh Rabbil firli tadi sama minimal tasyahud. Tadi bacanya kok salamun alaika, ya namanya minimal. Dihapuslah yang bisa dihapus. Yang afdol tentu assalamu alaika, itu lebih afdol.
Kalau dibaca salamun alaika boleh, tapi bukan yang afdol. Beda sama salam. Kalau salam asnya itu wajib. Kalau tak pakai as, tak sah salamnya, tak sah salatnya. Hati-hati para imam, jangan sampai bikin makmum bimbang gara-gara alif lam samsiahnya, syamsiahnya nggak terbaca. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Habis itu pulang 3 hari tak tenang makmum. Ada nggak asnya gitu. Ngulang apa gimana aku sholatnya? Bingung makmum. Itu terus pikirannya. Salam macam tak dengar. Jelaskan para imam. Fil alamina innaka hamidum majid. Kita udah selesai baca. Assalamualaikum warahmatullah. Itu wajib. Kalau dia bacanya Assalamualaikum warahmatullah nggak sah. Assalamualaikum warahmatullah itu nggak sah. Beda di tahiyat. Kalau di tahiyat asnya itu sunnah. Salamun alaika itu boleh. Tapi bagusnya pakai as. Kalau ngucap salam masuk rumah atau ketemu orang gimana? Dua-duanya boleh. Assalamualaikum boleh, salamun alaikum juga boleh. Afdolnya assalamualaikum. Jawabnya sama, afdolnya pakai alif lam. Kita sering jawabnya nggak pakai alif lam. Kita kalau jawab gimana seringnya? Waalaikumsalam, kan itu. Kurang afdol. Udah terlaksana kewajibannya. Tapi yang afdol waalaikumsalam. Nah, waalaikumsalam itu afdolnya. Nah, mending lah tuh. Waalaikumsalam aja udah mending. Ini kadang kumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak terlaksana kewajibannya. Minimal waalaikumsalam. Nah, itu masih boleh lah. Nah, yang mengucap salam, yang jawab salah, yang mengucap salah, yang jawab salah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Ya itu masih bisa, tapi nampak tak paham bahasa Arab tuh. Wawunya waw apa? Waw tidak itu. Tak cocok kalau waw tidak di situ. Nah. Jadi maka itu tadi. Dan jangan qasad bangkit daripada sujud itu akan yang lainnya. Dan jangan dia bangkit daripada sujud niatnya untuk yang lain. Jangan. Memang niatnya untuk duduk antara dua sujud. Kalau dia bangkit macam tadi juga lah, terkejut atau bagaimana, terus dia bangkit, udahlah jadi duduk aja nih sekalian. Nah itu juga tidak memadai. Nah, maka jika diangkatkan kepalanya sebab terkejut daripada sesuatu, tiada memadai, maka wajib ia kembali kepada sujud, kemudian maka bangkit duduk antara dua sujud. Tapi di sini nanti baliknya tak usah pakai tumakninah. Paham maksudnya? Ini dia udah sujud, dah lewat pula misalnya ular atau kecoa atau apa, terkejut dia, terduduk. Boleh nggak nih? Udahlah nih jadi duduk antara dua sujud, boleh nggak? Tak boleh. Dah, maka dia balik lagi, tak perlu tumakninah, langsung sujud lagi. Langsung bangkit lagi. Kenapa? Karena tadi udah tumakninah. Nah, itu tadi. Jadi cukup dia letakkan, habis itu bangkit lagi duduk. Nah, supaya menghindari macam menambah sujud lagi tadi. Nah, dan yang kesembilannya, udah 9:30. Udah, cukup lah. Ke-9 akan datang.